Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arika Wulansari dengan NIM 8603783222. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Baik, di sini kita memasuki materi tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Bayangkan filsafat ilmu ini sebagai peta dan pendidikan ini sebagai perjalanan. Peta yang menunjukkan kita arah dan tujuan, sedangkan perjalanan yaitu melalui praktik di kelas, kebijakan, dan kurikulum yang memberitahu kita apakah peta itu akurat. Dengan demikian, kata lain filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas kritis dan pendidikan mewujudkan serta menguji gagasan-gagasan filosofis tersebut. Selanjutnya yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Secara ontologi, filsafat ilmu memastikan hakikat pendidikan seperti apa pengetahuan itu tetap autentik, bukan sekedar hafalan. Selanjutnya yaitu epistemologi. Ia menguji metode ilmiah, bagaimana kita tahu bahwa siswa itu belajar dengan efektif. Misalnya mengkritik kurikulum yang tidak berbasis bukti. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Filsafat ilmu menilai nilai pendidikan seperti keadilan dan moralitas. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga pendidikan tetap ilmiah dan bernilai. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Dalam pendidikan yang bermakna, kita tidak hanya belajar mengajar, tetapi juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Saat pendidik menerapkan teori di dalam kelas, akan muncul data empiris dari proses pembelajaran itu. Misalnya, teori behaviorisme Skinner dapat digunakan untuk melihat bagaimana siswa memperoleh stimulus dalam belajar. Dari situ, kita menguji dan menyempurnakan bahwa ontologi yaitu tentang realitas belajar, epistemologi yaitu cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi yaitu nilai etis dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan menjadi seperti laboratorium hidup. Melalui pengalaman nyata di kelas, filsafat ilmu berkembang menjadi lebih praktis, lebih nyata, dan lebih kontekstual. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Bayangkan filsafat ilmu sebagai pisau analisis yang tajam. Mengapa bisa seperti itu? Karena ia membedah persoalan pendidikan secara mendalam. Seperti ontologi memotong esensi apa hakikat masalah, misalnya apakah siswa adalah subjek aktif. Selanjutnya yaitu epistemologi, mengiris bagaimana memperoleh data tersebut. Yang terakhir yaitu aksiologi, yaitu mengiris mengapa bernilai suatu ilmu tersebut. Contohnya keadilan akses pendidikan untuk semua. Ketiganya bekerja sama memotong isu kompleks seperti ketidakmerataan belajar hingga muncul analisis tajam dan solusi nyata. Contoh konkret penerapan yang pertama yaitu dalam kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka yang dimana mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter melalui pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran. Siswa ini dilibatkan secara aktif melalui diskusi, proyek, dan presentasi, dan kegiatan lainnya yang mampu membuat siswa berpikir kritis, kreatif, serta bekerja sama dengan baik. Yang terakhir yaitu dalam kebijakan. Pendidikan menyesuaikan perkembangan teknologi dan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Menjadikan pendidikan modern juga memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih aktif. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat ilmu dan pendidikan punya hubungan timbal balik yang luar biasa. Filsafat jadi pengawas ontologi, epistemologi, aksiologi agar pendidikan tak sekedar hafalan, tetapi bermakna. Pendidikan balas dengan data kelas nyata seperti kurikulum Merdeka menyempurnakan filsafat.
I just had to let you know you're